Di sini aja enakan anteng. Ayo pakai nanjak. Kuat apa kan? Ibu nyautnya kuat. Dan kalau yang lembek agak mau dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Ali Mustafa MA Al-Hafiz, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Rusli Effendi SPDI, Al-Mukarram Al-Ustaz Imam Abi Syauqi, Al-Mukarram Al-Ustaz Bazi Ali, Al-Ustaz Ahmad Hendriana, Ustaz Ahmad Fitrah As-Sairi, dan para tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini, pimpinan musholah majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran semua para guru, para asatiz, para tokoh masyarakat kita akan terus memberikan warna-warni yang terbaik untuk kemajuan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu jamaah majelis maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ada ginian biasa di-upload ini. Ntar masuk ke YouTube. Ya dapat banyak, gua nggak dapat royalti. Aduh. Ini yang punya ginian sama dia gua menyolong aja sih. Banyak banget kita kagak punya YouTube. Kalau mau Baim kita Baimwo. Baimwo ada 27 miliar, gua gak dapat apa-apa. Dari ini memang bilang begini kali aja ntar ada pikiran aja. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Ini malam kita memperingati kelahiran Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama guru kita di majelis taklim yang mulia ini. Kita berharap nanti akan mendapatkan satu pertolongan atau syafaatul uzmah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan peringatan Maulid, dari dulu sampai gini hari kita bikin acara. Sebetulnya mah niat kita udah baik, cuman kita belum bisa nyontoh kebaikan Rasulullah. Kalau kita mau nyontoh kebaikan Rasulullah, sampai kapanpun kita nggak bakalan nyemlengsok, nggak bakalan hanya doyong oyot kayak kembang tambah-tambah udah gede banget, tinggi banget masih oyot aja. Emang apa? Kagak mau ngikutin sampai bures. Kalau mau kita ngikutin Nabi mah nggak bakalannya ada penyakit. Udah jelas banget, wa makanallahu li'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak bakal nurin azab kepada satu kaum selama engkau wahai Muhammad masih ada di antara mereka. Dan Allah nggak bakal nurin azab kepada satu kaum, satu wilayah kalau kita masih banyak istighfar kepada Allah. Ini kita istighfarnya kalau lagi musibah doang. Ya, dokter angin puting beliung berdua, Allahu Akbar, astagfirullah. Kemarin kemana setan? Bayang kagak, puasa kagak, senang-senang mulu. Begitu ada musibah aja banjir gede banget, marah-marah. Kan wilayah sini paling banyak. Kalau gede timur no. Bila Nusa Indah yang berapa tahunnya, berapa bulan yang lalu yang mobil pada bertumpuk pada kawin, ini rombongan dia itu banjir kebanyakan. Ya, Bojong Kulur emang bekas sawah ditempatin, air balik lagi dia ngomel. Nah makanya ini malam kita bareng-bareng hadir, kita pengen memuliakan orang yang dimuliakan Allah yang tadi disampaikan oleh guru kita Haji Ali Mustafa. Itu benar. Tinggal jejak, kalau kata orang kamu menjejekin diri biar pada kuat. Yang maren-maren udah pada lewat. Emang apa? Digoro-goroin pada mau. Digoro-goroin sama corona. Emang penyakit? Bukan.
ikutin aturan pemerintah silahkan, kalau lagi ada dia, kalau kagak mah jangan diikutin. Lah sembahyang pakai masker, bedet, buka, mau ngapain masker dipakai? Lagi zikir tahlil pakai masker, buka, jangan makan lu buka. Gara sekalian masker telan. Lah ini takut banget, rumah Allah pada takut, pemerintah ngomel pakai physical distancing, lah jarak setengah meter. Dari dulu ke guru kita ngajarin, bang sembahyang rapetin, kalau ada yang renggang itu setan beranak. Satu renggang 70 setan. Lah kalau sekarang renggang ini sengaja, kalau satu kali renggang ada 70 renggangan, 3 kali 70 renggang setan bikin banyak, pantas banyak orang mukanya muka setan. Masya Allah. Banyakan iblis. Makanya bagaimana caranya? Ya udah, ada orang yang Ramadan kita hormatin, pemerintah hormatin. Masker kita pakai, naik motor, kenapa? Emang aturan dia, kalau kagak pakai kena 250.000. Jangan dipakai dari rumah, taruh di janggut, ada razia, naikin ke mulut, kan kagak kena. Udah lewat, turun lagi, begah. Bawa masker dari rumah, mana atuh, bertiga sama bini sama anak ganti-gantian. Dicuci kagak udah seminggu, lah sehat kagak lu modal. Ya ini sih bukannya saya ngomel, maksudnya biar punya pikiran yang lempeng. Cuci tangan di mana-mana, karena pakai zaman dulu pakai gentong. Cuci tangan, aqua ini physical distancing, pakai apa namanya itu? Pakai gituan hand sanitizer. Ya elah cuci tangan mulu, Pak, cuci tangan Pak, makan kagak gua cuci tangan. Apa tipis tangan gua. Ini kan peraturan-peraturan yang aneh-aneh. Kalau Allah sudah menyampaikan kepada kita, setiap kali laki-laki ini kalau sholat Jumat khotib selalu menyampaikan ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah, ayatnya takut sama Allah, nggak boleh takut sama yang lain. Apa yang kita takutin? Ada corona, kayak kagak ada corona mati, emang udah pasti datang. Itu tetangga kita sebelah yang udah pada ada nih, emang tadi mati gara corona? Kagak. Lah sekarang dikait-kaitin sama corona, oh dia mati positif, nggak boleh pada kemana-mana. Ya udah, pada diem aja di rumah. Apa Ustaz udah kayak orang lumpuh 7 bulan. Khutbah Jumat kagak, ceramah kagak. Orang yang mati corona kagak boleh ditahlilin. Apa teman saya ngomong nih, kalau model begini nih, mulai ada yang tahlil, gue lagi sepi banget, jangan pakai 300, gocap gue kerjain. Tahlil gocap gue kerjain. Agak ribet banget Ustaz. Masjid di lockdown. Coba. Ya Allah, apa lumpuh kita kayak orang rumah stroke, diem. Biasa setengah 12 udah tergerak-gerak ke masjid ini boro-boro. Ditakut-takutin kita, padahal ini semua kebohongan publik buat mereka. Kenapa? Ini mereka emang udah jelas banget dari Al-Quran aja, dan diperingatin sama Allah buat kita, walam ankal yahud nasrah tattabi millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nggak pernah demen sama Islam. Cara apa aja dipakai buat menghujat Islam, biar kita nggak demen dari agama kita, pindah ke agama mereka. Caranya apa aja udah. Sekarang nih cara-cara udah kebangetan banyak, makanya kita ngeliatin mingkinan kemarin, mingkinan kagak puguh lagu, yang laki, yang perempuan sama. Ya tau perempuan-perempuan orang zaman sekarang nih, sama zaman dulu lain. Nenek-nenek dulu mah kagak kenal handphone, dia mah gua oleh baca sifat 20, ngaji kemana aja nyampe. Ini bocah sekarang mah perempuan kita nih handphone mulu. Laki nyuruh bikin kopi jam 7, jam 11 baru seduh. Ngomong bego jadi perempuan. HP mulu, HP susah banget dibilanginannya. Jawab WA cepet banget, baca status joko, dia lagi ngomong budek. Ini kenapa nih? Karena udah zamannya nih. Makanya kalau nggak hati-hati kudu jalannya istiqomah. Istiqomah ini Allah yang udah ajarin sama kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Tuhan kan istiqomah. Tuh. Ini baterainya kalau gini nih. Emang ada aja kalau acara murid mah begini nih. Sama tukang getuk lindri mah kalah. Tukang getuk mah udah butuh kencang banget. Iya. Emang nyewa berapa duit sih nih soalnya? Asma. Tukang son tanggung jawab lebar dengan baterai bang, pot-potan. Iya. Kadang-kadang pakai yang kabel salah. Begitu tarik bocah lewat kebet kabel kita. Pakai yang begini baterainya ampek, biarin dah.
Daripada kagak, namanya acara mau begini, yang baru kemarin ditelepon, insya Allah, yang penting datang aja, saya nggak mikirin apa-apa. Kagak, saya panitia jangan, boy, kalau masih jangan dipikirin, saya mah kasih aja. Pikirin mah kagak pulang-pulang. Jadi istiqomahin diri itu yang kata kita gampang, sebetulnya susah Bapak Ibu. Istiqomah itu berat, capek. Kalau kita mau ngerti, insya Allah jadi orang yang benar-benar taat sama orang yang gampang bahagia. Nama bulan bukan masih mendingan, ini kan ada adem. Kemarin masa di Bojonggede udah mic-nya mendingan, kipas kagak, mana lekop banget. Panitia baru ngeluarin kipas, mana ngomong udah setengah jam, sekali dikata air baru nongol, baru pada sadar. Enakan kemarin saya Bu, malam Senin enak tuh acara. Ini saya mau cerita aja dikit. Enak banget malam Senin. Emang di mana? Bareng saya sama grup band Wali di studio RCTI. Insya Allah enak, sama Pak Ang sama Boynya juga enak-enak. Ada bareng saya main sama semua pemain Amanat Wali 4. Kebetulan di situ ada Bang Ismet, Gondrong, Rizky, tahu dah. Emang saya masuk nonton, resep gitu-gituan. Jadi apapun yang terjadi, resiko berat kayak apapun, istiqomah ini insya Allah jawabannya udah jelas. Tatanazzalu alaihimul malaika, berkata malaikat dan turun kepada orang-orang yang istiqomah. Alla takhafu, jangan pernah takut. Wala tahzanu, jangan sedih buat orang-orang yang istiqomah. Wa absyiru, gembira bil jannati lati kuntum tu'adun, sorga udah nungguin orang-orang yang istiqomah. Peribahasanya bagian orang mau ngata apa kek, jangan diaru-aruin. Dari sambutan ngomong, jangan sampai kita kelar acara ditangkap sampai yang mau nangkep. Pakai takut ditangkap, lah aru-aruin aja dia, bagi kagak nangkep paling bisa. Bantuin dulu Aqua di 50 dus. Yang cara mulut pada pelit pakai nangkep-nangkepin. Kadang-kadang gara-gara dia kembang api kagak bunyi, nggak meleduk. Kemarin-kemarin kembang api kan sampai rame banget, sampai acara udah kelar masih bunyi aja, ceramah lagi ngomong masih bunyi lagi. Sekarang udah pada ketakutan. Nyontoh Sayyidina Muhammad Rasulullah sampai akhir zaman, sampai kiamat. Emang apa asbabnya kita disuruh nyontoh? Emang beliau ini udah kagak ada jelek-jeleknya. Ustaz itu kemarin Prancis, emang Prancis mau bocah PA. Presiden bego kagak ngerti, emang dia gua murid dengkinya luar biasa, nggak punya pemimpin sehebat Rasulullah, makanya benci banget. Tadi juga ada demo tuh, Senin, Selasa udah pada demo. Habib Zain bin Umar udah pada sono datang. Ngapain? Ngungkapin kebenciannya sama orang yang benci sama Rasulullah. Coba bayangin, Rasul karikaturnya dibikin. Nah kita tinggal banyak banget yang diajarin. Yang punya harta bantu dengan harta, yang punya tenaga ayo, yang punya medsos berantem di medsos untuk memenangkan agama Allah wajib. Yang nggak bisa berbuat apa-apa, gedek doang kagak ngapa-ngapa. Asal jangan melegek aja. Nggak dihina melegek aja, biarin gua mah. Nabi bukan gua lah, tolol. Lo bisa begini karena Nabi, Pak Ol. Ya saya juga kesel banget, ya Allah, ini orang Prancis ya, presiden luar biasa, laknatnya kepada Rasul yang mulia, yang kita muliain. Makanya pada benci tuh orang-orang Islam sama dia. Kita jangan sampai diam aja. Kita mesti punya gregetan kalau udah ada orang yang menghina orang yang dimuliakan sama Allah. Coba. Ini kita kalau keluarga dihina, ngomel, anak dicaci maki, marah. Nabi dicaci maki, benar Nabi mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta akuna haba ilaihi min waladi wa walidihi wan nasi ajmain. Nggak beriman di antara kalian kalau aku nih lebih dicintai daripada orang lain. Harus Rasul lebih dicintai. Dikatakan nggak beriman kalau dia nyintain orang lain, Rasul enggak. Apa sih kemuliaannya? Udah banyak ngaji selebar malam. Di mana aja ada pengajian kita deprok. Walaupun tiba-tiba nyarinya apaan kalau ngaji? Senderan. Ya, asal udah umur 50 ke atas udah senderan dicari, asal nyender, angop, bisa angop pules. Ngaji mah kagak. Begitu ke garis datang jamuran, bangun lagi, tahu banget. Ngaji mah kagak, kira jamuran nyampe keluar.
Gegar paling doko, bungkus ongkoh lagi sobat ya Ustaz. Sono di Pondok Lapak. Di sini Masya Allah sama. Ya. Itulah makanya kita memuliakan Rasulullah SAW itu dengan cara kita ngikuti majelis taklim, halakoh, berbuat baik. Banyak yang kita belum bisa. Ngaji mengaji, tempo lagu mah kagak sama, nggak ngikutin apa yang mesti diajarkan oleh baginda Rasul yang mulia buat kita. Kayak ini nih, musola Al-Karomah, kalau nggak salah dengar tadi. Ini musola, tempat kita sujud ruku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makmurin ini Al-Karomah. Ntar dia yang bawa kita. Guru-gurunya biar pada rapi, akhlaknya biar pada mulia. Udah jangan pada melensok. Cuma kadang-kadang tibang di iming-imingin gituan doang, ya kesana kemari tenang aja bos, santai-santai. Saya corona 7 bulan saya santai aja, akal kita kan ada, muter. Saya begitu saya telepon, ya DKM besok, maaf Ustaz, ini masjid udah disegel, subhanallah. Jadi jadwal gimana? Jadwal yang nggak khutbah Ustaz. Oke, jadwal memang ada tapi nggak khutbah. Tapi namanya amplop nggak berhenti kan, saya bilang. Nggak bener Pak, saya bilang. Lah, ya Ustaz nanti saya tanya sama DKM CWA, DKM mana nih? Oh udah Ustaz, nomor rekening transfer bos, transfer data. Lah kalau nggak begitu sampai gaji gua. Mau pemerintah Indonesia punya pikiran Ustaz. Oh di Brunei dipikirin, di sini kagak ada yang mikirin, transfer, nggak ada, ribet transfer, gua samperin, terus samperin sih. Udah temuin, emang apa? Lah ada teman saya bilang, udah berani banget, lah ngapain gua takut? Lah emang gua kerjaan begitu doang. Gua punya toko, jadi itu punya warung, kontrakan mendua, susah banget pot-potan. Orang lockdown, biarin amat. Maka teman-teman Ustaz pada status, dagang telur, dagang es krim. Ustaz dagang es krim. Oh Allah, ada yang dagang Nutrijel. Buat Ustaz, jeli es kecil-kecil 1000. Luar biasa. Kiai banget dagangnya, maka kalau dagang sarung masih kurung, mau baju koko. Ustaz, nggak dagang telur. Saking susahnya lockdown, Kiai dagang telur. Dia kayaknya hina banget, tapi nggak apa-apa karena kesusahannya dia. Tapi saya emang enggak, saya kilikin terus. Habis saya bilang sama Ustaz-Ustaz di mana saya ceramah, saya bilang besok tahun 2021 tolong jaga Ustaz kita. Kalau bisa Ustaz ini biar cermat. Kalau ada orang minta khutbah Jumat tahun 2021 apa? Bukan kita takut khawatir terjadi Corona Jilid 2 di 2021. Sama DKM Masjid ngomong, besok 2021 jangan sekedar nyuruh doang ya. Yuk hitam di atas putih. Apabila terjadi Corona Jilid 2, biarin nggak khutbah Jumat, amplop tetap saya terima. Gitu. Ini kagak melongo. Tahlil kagak, yang mati kagak. Susah banget jadi Ustaz. Kagak khutbah, kagak pergi juga. Sengkleh. Inilah Bapak hadirin rahimakumullah, Sayyidina Muhammad Rasulullah menyentuhkan kepada kita lewat majelis taklim, lewat ulama-ulama salafus soleh. Nyok jadi guru biar pada istiqomah. Guru kita udah pada kagak ada, ajarannya kan banyak, di kuping pada masih ngaung-ngaung. Saya selalu sampaikan di mana-mana tempat saya punya guru mesen amanat nggak secara langsung ke saya, ke para santrinya, tapi omongan itu saya pegang. Apa diantaranya? Allah yarham Abuya Syekhul Al-Mahbub Kiai Haji Zaidi Muhajir Tanah 80 Klender pernah pesan sama saya, ntar kalau jadi orang di masyarakat, ayat Allah ini jangan sampai kau perjualbelikan. Intan surullah yang suruhkum yuthabbit aqdamakum. Kalau kau nolong agama Allah, jangan takut Allah yang tolong kamu. Jadi udah istiqomah aja, biarin, yang penting kita jalannya lempeng. Orang-orang kadang-kadang apa aja cuman casingnya doang. Jadi ustadz imamah gamis murdiran hebat banget. Itu imamah kayak ban Vespa gede banget bawa. Sorban jumlah nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang cuman model doang. Mobil pengennya yang begini yang begitu. Ya elah, mobil Pak dunia nggak usah pakai direpetin banget, yang ada aja. Avanza juga ustadz cukup. Motor NMAX udah luar biasa. Kenapa NMAX boxnya gede? Motor gesek 5 masih muat. Tinggal pilih-pilih. Ustad NMAX, RX King Ninja jangan dipakai, ribet, naruh berkat kagak gitu. Gaya Ustad, gaya doang, naruh berkat di mana? Nuntung. Ustad pakai Ninja, wah bukan main. Ninja kencang doang, berkat ditaruh di belakang, jatuh, disetang, kena kopling, soalnya udah ribet, pakai NMAX aja, mobil Avanza aja. Usah saya setiap malam acara ceramah 3,
nggak keburu kalau pakai motor, kalau pakai mobil, pengennya pakai motor aja, motor. Kalau nggak hujan, lah ngendon di apartemen di ruko-ruko, nongol aja nungguin. Ujung-ujung sono kagak sini kagak ceramah pisan. Jarak tempuh udah susah, makanya istiqomah, nggak usah ngambil pakai yang ngejar target. Nih malam ini gua acara 3, gua siapin semuanya. Lah kalau satu arah mendingan, ini kadang-kadang satu Pondok Gede, satu di Jakarta Selatan, satu di Cikarang. Lah mau ngapain? Nggak bisa buru-buru, jamaah pengen di sini lama, soalnya pengen lama. Kalau pengen cepet bilang panitia, gue 15 menit cukup, gue pindah ke sono lagi. Mobilnya jangan biasa, ambulan Pak. Nah kalau ambulan makan mobil sama di siap. Gak enak nyampe ceramah 15 menit berangkat, mohon maaf saya berangkat lagi ke Jakarta Selatan, tiduran di belakang, yang di depan. Di depan makan tepuk kaki, pegel lagi ceramah, rebahan di belakang. Sirene hidupin sampai Selatan. Turun lagi ceramah lagi, izin lagi berangkat Cikarang, hidupin lagi siap terus sama dia. Nyampe di sana pulang, sampai di rumah bini bangunin udah kagak mati. Emang apalah kebangetan capek udah kang rebahan mulu. Ya ini makanya, ini kadang-kadang kita ngukur kehidupan dunia kita melulu. Makanya Allah Yarham pernah berpesan kepada kita, siapapun kita, kedepankan akhlak kita. Kenapa? Akhlak keutamaan. Orang kalau punya akhlak pasti punya ilmu. Orang punya ilmu belum tentu punya akhlak. Ilmunya banyak, kadang-kadang sama yang tuaan rada songong, nunduk kagak mau, ya berasa dia yang paling hebat. Makanya saya kemarin malam Senin luar biasa, hati saya tuh kayaknya Allah tertegun Pak, kalau kata bahasa sekarang. Apoy selesai acara nyamperin saya, masih di panggung dia begini, dia langsung peluk saya, dia ngomong, Kiai doain Wali ini yang ke-21 tahun. Iya Bang Apoy, insya Allah saya doain. Sambil dia nangis, saya nggak bisa besar begini Wali karena bukan jasa-jasa ulama. Saya tiap malam Kiai, setiap pada maghrib bikin acara sholat berjamaah, kita bikin zikir, ngaji sampai Isya, saya break dulu, Isya baru kita terusin lagi, syuting lagi. Itu apa itu ngomong saya begitu. Pak Ang juga begitu, Tommy, alhamdulillah udah 2 kali ngisi di grup band Wali. Makanya kata orang-orang tuh lihat, Ustadz mah jangan pakai segala macam-macam. Saya kagak ngimpi ketemu orang gitu, ternyata Allah kasih. Wah, saya foto gitu dong, posting status, wah kayak kapan tayangnya? Wah, gue kagak tayangin. Jadi gue kagak muat, gedean nanti gitu. Mau bayangin. Iya kan biasa-biasa aja. Makanya saya mah kagak pernah berpikir ngikutin cara dakwah Rasul, udah ngikutin aja. Yasir walatu asyir, basyir walatu nafir. Mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takut. Itu dakwah namanya. Saya enggak, karena apa yang undang Pak Ang langsung telepon saya 3 hari sebelum acara. Oke, besok ngingetin malam Senin siap Pak Ang, insya Allah saya berangkat sama keluarga. Berangkat sama keluarga. Enggak pernah, wah nih undang Wali nih, minimal gue minta segini. Waduh, itu omongan Wali Zaidi saya takut banget. Jangan pernah ngomongin gituan, Allah udah atur. Makanya saya kagak berani, walaupun di grup band Wali kayak apa, kayak jarak jauh biarin aja. Kalau dia punya pikiran ya udah pasti tahu. Kemari kan dekat gak jauh, nggak usah pakai segala macam, lo paham. Nah ini loh kayak orang apa kemarin 300 kagak mungkin ya. Kan itu udah paham. Ilok kan, ilok bahasanya. Saya mau supir bawa anak buah, ya katanya ikut doang, saya ajak, dia pikirin dia balik gitu kan. Udah rapi, udah urusan berapa lo bagian urusan hari ntar sama panitia. Kasih banyak alhamdulillah, kasih dikit ya ntar kita ngomong lagi. Dan tahu enggak, makanya keberkahan. Ternyata orang yang seperti itu yang dikatakan Buya Maulid Zaidi panjang, cara dakwahnya nggak bakalan berhenti. Habis lebaran haji, panitia, bukan panitia sih, teman nelfon, guru bisa hadir nggak? Besok mau nikahin anak. Ya siap. Di mana? Di rumah. Ya. Kita nggak tahu kan rumahnya di mana. Kalau saya ceritain mungkin kaget. Rumahnya di mana? Di Pantai Carita Anyer, jamaah saya. Saya ngapain nih? Ya udah kalau bisa mengisi dikit, ya udah. Kita nggak ngomong apa-apa udah. Sampai di sana karena memang orang yang nggak mampu, ya udah. Saya sering dibantu sama dia, kalau sana bilang nggak pernah bayar. Dekat Pantai Carita enak udah. Dia pulang, mohon maaf, selesai dari Anyer Pantai Carita, selesai ceramah pulang dikasih berapa? 500.000. Coba. Carita. Tolnya aja sudah hitung 140 pepek. Bensin 2,5, supir 2,5. Lah itu lo kemana-mana kurangnya. Kalau ngitung begitu mah tekor. Tapi karena saya pikir ini jamaah yang minta, dia sering bantu.
Nah sekarang kalau kita mau ke Anyer, mau ke cerita, tinggal ngomong Mang Jaimon, bade amung kapila, mangga kiai diantos tuh. Nyampe ke sana pila disiapin semuanya, itu tinggal enak. Sabar aja, udah tenang, nggak usah bayar, yang penting pada keluarga pada duduk manis di pila. Gope Anyer, gope siapa yang mau? Ustaz ini berani ke Anyer gope. 500.000, cuman bawaannya kita yang kagak nyanggup kalau sono. Kalau ke daerah cerita bawaannya nggak nyanggup, itu udah. Kalau kita bawa mobil kecil, apalagi mobil sedan, nggak usah nggak nyampe. Kalau bisa, kalau ceramah sono mobil pribadi kita satu lagi mobil bak yang gede. Maaf jadi engkol. Belakang dibuka, tujuh ke belakang depan semua, singkong 2 karung, kelapa 3 pun diunduh. Wah gila petek apa 2 empong. Lah kita kan bingung. Itu kerupuk apa aja lah, mobil kita tadinya emang lempeng banget tapi ngesel. Kata ngesel apa gua gede? Lah bukan, isinya penuh di belakang. Tuh kebahagiaan mereka. Pengen ngundang saya kagak bisa ngasih duit banyak. Pernah ngomong awal-awal saya ke sono, kayak cuma punya dana 2,5 juta, gimana udah siap? Insya Allah doain biar sehat. Nyampe ke sono. Tuh mudahin urusan orang, nyambung terus. Nih karena jadi ustadz legek lagunya, tengil, susah banget. Kira-kira Rasulullah aja ikutin. Makanya kalau kita cerita tentang Maulid Rasul, udah banyak disampaikan ketika beliau begitu mulia. Yuhibbul fuqara wal masakin, cinta banget sama orang fakir sama orang miskin Rasulullah. Di dalam Ad-Dibai dikatakan, wa idza da'ul miskinu ajaba. Rasul kalau diundang sama orang miskin datang cepat banget. Ini buat perbandingan kita jadi ustaz. Sekarang ustaz zaman sekarang kira-kira kalau orang susah yang ngundang, gak cepet apa lelet? Itu aja. Banyak kan lelet. Asal dikabarin ustaz, nanti ustaz tahlilan nih gari, siapa yang mati? Oh no, kongtuin. Ya, orang susah gitu. Ustaz pakai ngukur, bentar aja belakangan paling 30. Ya gila, duit orang ditaker. Giliran orang kaya yang ngundang karpet belum digelar udah nyampe, kan basic ustaz. Orang belum ada, tahlil belum, baru tiang son doang udah nyampe. Apa yang kaya, yang ngundang tuh ketahuan bejatnya ustaz begitu. Jangan, lah sekarang mau siapa kayak yang ngundang kita, saya ibaratin begini bang, dulu tahun 80 Pondok Lapa banyak empang. Empang itu bukan suatu jauh, empang galengan, saya ingat tuh. Kalau dulu kalau menimbain empang yang satu tengkulak nungguin tuh di atas. Itu nimbain kagak pakai mesin, pakai minyak black kaleng zaman dulu. Diikat pakai tambang, digandring, dilempar, gubrak pindahin ke sono. Itu tengkulak nungguin grame doang yang mau diambil, udah pada gede. Grame kelar di bawah tengkulak, lah bocah pada coko. Itu masih ada sepat, julung-julung, sisik melik, siri di bawah, macam-macam nungguin lah. Anak gabus gue banyak di situ. Maksudnya apa? Itu tadi yang beli mulai dibawa, nih recehan belakangan. Bocah coko tuh ngambilin. Ada yang dapat 13 sepat, macam-macam. Cerek banyak, cerek. Artinya kalau jadi ustadz jangan nanggokin grame doang. Giran cerek kagak mau. Yuyu aja ambil, yuyu ambil. Lah yuyu buat ngancok kan gurih banget udah. Tahu ngancok? Ngancok dikali, taruh yuyu digedik. Terasi di batu, bambrukut itu udang. Saya kalau mancing nyarinya elur kecil-kecil batu kita angkat, elur gerowok banget. Kan begitu. Ini mas sekarang ustadz maunya mana yang kakap mulu, giran cerek kagak mau. Lihat capeknya orang-orang dulu berjuang di jalan Allah. Lihat orang-orang tua kita yang capek nyari duit buat kita, ngongkosin kita sekolah. Emang kagak capek luar biasa. Orang Pondok Lapa capek cerita bapak saya, ya Allah tong, lu mau udah mendingan ngapa pak lagi zaman gua boro-boro